Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana biibadihi khabiran basiran. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat di Masjid Jami Darun Naim, puji dan syukur Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan Jumat kali ini kita masih diperkenankan mendekatkan hati kita, diri kita, jiwa dan raga kita menjalankan sholat Jumat secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Masih banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa berkumpul melaksanakan sholat Jumat karena uzurnya sakit. Masih banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa melaksanakan sholat Jumat karena tugas dan pekerjaan. Namun kita yang ada di sini tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan itu ada kepada kita. Hati kita masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taqarrub ilallah, mendekatkan hati, jiwa dan raga kita menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah seperti saat ini. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tak hentinya marilah sama-sama kita jadikan momentum Jumat ini sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya yang membedakan kita di hadapan Allah bukanlah harta yang kita miliki saat ini. Karena sesungguhnya yang membedakan kita di hadapan Allah bukanlah tahta yang kita duduki saat ini. Yang membedakan di hadapan Allah bukan usia, bukan warna rambut, melainkan yang membedakan di hadapan Allah adalah tingkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dalam arti yang sebenarnya yaitu tasdiqu bil qalbi, membenarkan dalam hatinya, terus dipompa dalam hatinya bahwa Allah lah yang satu-satunya yang dia sembah,
Allah tidak dilahirkan dan juga melahirkan. Segala butir dalam surat Al-Ikhlas dia implementasikan, aplikasikan dalam kesehariannya. Dia teguhkan dalam hatinya. Tiada satu pun yang akan menandinginya. Hanya Allah lah satu-satunya yang dia sembah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah pembuktian tersebut, kemudian yang kedua dibuktikan dengan wa iqrari bil lisan. Dia ikrarkan dalam lisannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad, dia benar-benar mengakui adalah utusannya. Selain dua komponen tersebut, wa amali bil arkan, dia implementasikan, aplikasikan dalam bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Perbedaan manusia dibuktikan dengan tingkat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Jumat yang berbahagia, firman Allah dalam surat At-Taghabun ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun wallahu bima ta'maluna basirun. Huwallazi khalaqakum, dialah yang menciptakan kamu. Faminkum, maka di antara kamu, kafirun, ada yang diciptakan dalam keadaan kafir. Wa minkum mu'minun, dan ada juga di antara kamu yang diciptakan sebagai orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Wallahu bima ta'maluna basirun, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Mengimplementasikan, menginterpretasikan atau menafsirkan dari surat At-Taghabun ayat 2 tadi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebebasan kepada manusia, entah itu menjadi seorang kafir atau sebagai orang mukmin. Life is choice, hidup adalah sebuah pilihan. Itu kembali kepada kita. Dasarnya kita ada di masjid ini bukan karena orang tua kita sebagai seorang mukmin, didasari juga oleh hati kita, jiwa dan raga kita, karena kita mengakui bahwa Allah lah satu-satunya yang kita sembah. Dasarnya kita di sini, ini semua adalah dasarnya dari landasan hati. Karena pilihan kita sebagai seorang mukmin, maka mau tidak mau, yang tasdiqu bil qalbi wa iqrar bil lisan wa amal bil arkannya, itu terus dipompa dalam dirinya. Jangan sampai status kita sebagai seorang Islam hanya sebagai status yang ada di KTP saja, melainkan itu semuanya sebagai bukti bahwa keislaman kita adalah Islam yang kafah, Islam yang sempurna. Ada dua kelompok yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok yang pertama adalah kelompok manusia yang mentaati Allah dan mengikuti Rasulnya. Sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok manusia yang membangkang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang kafir tadi. Terkadang al-imanu yazid wa yankus, iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Maka momentum Jumat ini kita sama-sama jadikan sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan kita. Selain ditambah dengan taklim-taklim di masjid yang biasa dilaksanakan oleh takmir masjidnya masing-masing, itu semua adalah sarana
untuk terus memperbaharui tingkat keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai justru tidak diingatkan, tidak terus diperbaharui, akhirnya kita yang saat ini dalam keadaan mukmin, dalam keadaan muslim, lalu nauzubillahi min dzalik, kita terjerumus ke dalam dosa yang sangat dalam. Ada banyak dosa. Sebagai manusia kita diberi kebebasan penuh oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti hidup sesuai dengan tuntunan ajaran Al-Qur'an yang dicontohkan, yang diberikan uswah oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan kita akan lebih teratur sebagai seorang muslim sejati tentunya. Atau justru kita mengkhianati atas hal seperti itu. Dosa pun ada dua. Yang pertama adalah dosa besar. Dosa besar adalah dosa yang pelakunya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, nantinya akan dilaknat, murka, dan tentunya dimasukkan ke dalam api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang mengkhianati, orang-orang yang tidak mengakui tentang keesaannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada dosa kecil. Dosa kecil adalah dosa yang ancaman seperti dalam dosa besar bagi pelakunya. Namun tentunya ini bukan berkhianat, hanya melanggar sedikit demi sedikit apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya tetap tidak dianggap sepele. Jangan sampai dosa kecil ini terus menumpuk dan menjadi noda hitam dalam kehidupan kita. Hadirin sejumat yang berbahagia, hakikatnya dalam lelucon Arab mengatakan manusia itu ada 5. Yang pertama adalah manusia wajib. Siapakah dia manusia wajib itu? Manusia wajib itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Dialah manusia yang dimanapun adanya selalu ditunggu oleh orang di sekitarnya. Ketika manusia itu belum datang, maka acara tersebut tidak bisa dilaksanakan sampai mungkin acara tersebut dibatalkan karena saking wajibnya manusia tersebut. Kemudian yang kedua adalah manusia sunnah. Siapakah manusia sunnah itu? Manusia sunnah itu adalah ditunggu kedatangannya. Adapun ketika dia tidak datang, maka masih ada penggantinya. Ada manusia mubah, datangnya dia tidak memberikan sesuatu hal yang berarti, tidak datangnya pun tidak ditanyakan, biasa saja. Ada manusia makruh. Siapakah manusia makruh itu? Dialah manusia yang datangnya sebetulnya tidak diharapkan, tetapi ketika dia datang, apa boleh buat, diterima juga. Dan yang terakhir adalah manusia haram. Siapakah manusia haram itu? Manusia haram itu kedatangannya memang tidak sama sekali diharapkan, namun ketika dia datang, orang menjauhinya, bahkan membatalkan acara tersebut. Ini menjadi sebuah ibrah bagi kita. Kita di kategori yang mana? Ketika kita berkumpul di sebuah majelis, di sebuah perkumpulan, maka ini menjadi sebuah ibrah, menjadi sebuah nasihat bagi kita. Apakah kita menjadi sebuah manusia khairunas anfuhum linnas, yang benar-benar dibutuhkan, yang benar-benar didambakan oleh orang-orang sekitar kita? Karena hakikatnya sesungguhnya
Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah ciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembahku. Dasarnya itu semuanya, kita baik itu dimulai dari tingkat keimanan ketakwaan kita. Jangan sampai dengan adanya sebuah kesempatan untuk melakukan kemaksiatan, kita sama-sama terus terjerumus dan akhirnya lupa. Sesungguhnya waktu itu terus berjalan tanpa terasa. Sekarang kita sudah hampir di penghujung 2022. Pandemi sudah menjadi endemi. Kita sama-sama sudah mengalami itu semuanya. Allah berikan kekuatan kepada kita, berikan kesempatan kepada kita. Namun tentunya banyak saudara-saudara kita yang harus berpulang ke rahmatullah karena hal ini. Kita sampai saat ini masih diberikan kesempatan. Demi masa, demi masa, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Rugi apabila waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Rugi apabila kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk menghirup udara segar, kesempatan untuk berkumpul di majelis, tidak diberikan atau tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Illal ladzina, kecuali illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, yang tadi sudah diberikan sebutkan, wa amilus sholihat, dan mengerjakan amal soleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dan sering menyerukan ke dalam yang hak dan juga menyerukan ke dalam kesabaran. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, maka marilah sama-sama, tentunya kita semuanya ingin sama-sama meninggal dalam keadaan husnul khotimah, terus meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbarui diri sendiri mulai dari hal yang terkecil, mulai dari hal yang kelompok kecil, lingkungan sekitar, dan akhirnya kita sama-sama menjadi umat yang kuat, menjadi umat yang bisa mengubah dunia ini ke arah lebih baik lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.